Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan sekalian atas waktunya hari ini ya. Sekali lagi, kita mungkin bisa langsung mulai saja ya. Sudah ada beberapa peserta juga yang sudah join. Salam kenal semuanya. Perkenalkan saya Ardo sebagai host untuk sesi siang kali ini. Saya sebagai perwakilan dari PT Talent Pro sebagai CX Manager. Dan juga untuk siang hari ini, mungkin saya bertanya dulu ya ke Bapak Ibu semua gimana kabarnya hari ini? Sehat? Mungkin bisa Baik, tulis di Pak. chat box Alhamdulillah ya. sehat. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Ya, Oke, udah pada Alhamdulillah, Kak. baik, udah pada makan siang ya harusnya ya. pasti udah. Oke. Sebenarnya. Oke, baik. Ya, karena ini sisi yang akan kita ikuti kan mungkin akan lebih banyak teknikal ya, akan ada live demo juga dan mungkin akan berkaitan dengan data. Jadi diharapkan rekan-rekan peserta bisa fokus ya supaya nanti lebih enak mengikuti materinya dari Coach Arif. Nah, di sesi kali ini juga sudah hadir trainer kita, Coach Arif, yang juga selaku founder dari PT Talent Pro Quantum. Nah, mungkin sebelum kita mulai, saya izin share sedikit untuk regulation ya, atau untuk tata cara hari ini. Jadi untuk rekan-rekan sekalian, mohon dapat mengaktifkan kameranya ya on cam kalau misalkan memang nggak ada gangguan karena di tempat saya sih hujan. Nah mungkin kalau misalnya memang ada gangguan nggak masalah, tapi kalau misalnya aman, tolong dinyalakan aja kameranya. Kemudian jangan lupa yang sudah dibagikan virtual background agar dipasang. Dan juga selama sesi berlangsung, mohon audionya di mute dulu ya, rekan-rekan sekalian. Kecuali mungkin nanti kalau misalkan ada gangguan audio atau mungkin dirasa dari pemaparan materinya terlalu cepat atau terlalu lambat atau minta diulang gitu, nanti bisa diinfokan aja. Boleh langsung audionya di on-kan atau by chatbox ya, rekan-rekan sekalian. Baik, mungkin dari saya itu dulu ya untuk kata pengantarnya. Karena sudah masuk waktunya, kita langsung handover aja ke Pak Arief untuk memulai. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Mas Ardo ya atas eh, pembukaannya hari ini. Eh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak yang sudah daftar pada sesi training Excel Dashboard hari ini. Ya. Dan sebetulnya total yang saya dapat informasi itu totalnya ada sekitar 36 orang yang daftar dan ada juga yang yang join dalam satu ruangan ya dari Indotech ya dari Bandung ya. Ya, terima kasih ya. Ya, ada satu tim dari satu ruangan ya. Dan mungkin sebelum nanti sambil jalan, tolong nanti sebelum kita mulai chat dulu dong di chat dari mana aja ya kotanya. Bandung, Jakarta, silakan di chat ya biar teman-temannya pada tahu karena kita waktunya hanya sebentar ya, kurang lebih satu jam setengah. Silakan di chat dari kota mana saja teman-teman. Ya, jadi mungkin selama sesi ini kita akan banyak nanti saya akan melakukan penjelasan ya dengan menggunakan PPT beberapa halaman, kemudian kita akan sama-sama praktis bersama ya di mana untuk Excel filenya sudah dikirimkan ke email masing-masing ya sama tim admin kami. Ya, kemudian juga apabila nanti eh, diusahakan tadi on cam ya supaya bisa melihat dan kalau misalnya ada yang tanya silahkan raise your hand atau chat atau unmute ya. Kemudian apa jika ada nanti yang apa yang mau nanyakan silakan di unmute tapi kalau misalnya tidak tolong di mute ya supaya tidak mengganggu jalannya selama training ini ya. Oke, sebentar akan share screen ya. Sebentar saya stop dulu. Oke, ini ada dari mana Bandung ya.
Oke, terus dari mana lagi nih? Bandung, yang lain dari mana? Ada yang Jakarta juga ya, kalau nggak salah ya. Jakarta, Bekasi, Tangerang, ada juga yang oke, Bekasi, Cikarang, oke, Cianjur, wah luar biasa ya. Karena saya dengar ini hampir dari seluruh Indonesia hadir ya. Jadi terima kasih teman-teman kehadirannya di sesi kali ini. Jadi paling tidak walaupun kita tidak bertemu, nanti di sesi ini kita bisa bertemu. Oh, ada Malang juga, Karawang, Subang, Jogja, Makassar. Oh, Makassar lebih sudah jam 3 ya sekarang ya. 3 lebih. Oke, terima kasih. Oke, baik ya. Sambil berjalan, jadi terima kasih Bapak Ibu ya. Mungkin selama sesi ini supaya mudah karena saya selama training biasanya saya menyampaikannya dengan sebutan teman-teman ya supaya lebih enak. Jadi nanti selama training kita akan lebih banyak praktis ya. Kita gunakan waktu sebaik mungkin ya. Jadi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri dulu. Jadi nama saya Arif Firmansyah. You can call me Arif atau Coach Arif ya. Jadi saya hampir sekitar 23 tahun di Human Resource dan terakhir sekitar 9 tahun di Global Agribusiness Company. Ya. Kemudian saya juga bagian dari terakhir jabatan itu sebagai Global Data Analytic yang handle Global Data Analytic termasuk leadership program bagian dari Global Elite Team yang menghandle pada saat itu hampir 46 negara ya di 4 region ya. Jadi IMINA, kemudian Asia Pasifik, APEC, North America, Afrika, Latam, eh, dan Middle East juga. Sehingga teman-teman saya juga, saya terbiasa memberikan training seperti ini untuk teman-teman yang pada saat itu berbeda time zone. Ya. Oke, nah kemarin kami sudah mengirimkan survei ya. Jadi kenapa kami kirimkan survei ini sebelum supaya kami tahu sebetulnya seperti apa gitu kan profil teman-teman yang ada saat ini. Ya, yang pertama pertanyaannya yaitu tentang apakah Anda sudah tahu ya tentang formulasi aggregation. Ya, ada beberapa kan di the sum, CONIF, average, lookup, VLOOKUP dan sebagainya. Jadi sekitar 73% dari 36 peserta menyatakan bahwa ini baru sedikit ya yang tahu ya. Ini terlihat dari warnanya, kemudian sisanya 26% itu rata-rata sudah tahu ya. Oke, okay, that's good ya. Kemudian next slide-nya, nah ini juga bagaimana membuat chart ya, pie chart, bar chart dan sebagainya di Excel. Jadi 50% baru tahu sedikit, 30% tidak tahu sama sekali ya, kemudian 13% ini rata-rata sudah tahu dan sisanya juga ada yang banyak menggunakan Google Sheet ya, bukan Excel ya. Google Sheet itu semacam Excel tapi dia Google Ecosystem ya, teman-teman ya. Kemudian sisanya sangat tahu, wah ini luar biasa ya. Jadi thank you. Kemudian next-nya pivot table bagaimana? Ya, jadi 40% baru menguasai sedikit, 36% tidak tahu sama sekali, dan ini 20%-nya rata-rata bisa menguasai. Ya, oke, that's good ya. Kemudian slicer, ya, jadi slicer mungkin ini rata-rata hampir 66% itu tidak tahu. Ya. Kemudian 26% itu baru tahu sedikit dan sisanya yang lainnya. Oke, no worries ya, jadi jangan khawatir. Nah, next-nya, maaf, yang terakhir adalah berapa persen sih tahu tentang Excel dashboard yang dimana yang hari ini akan kita jelaskan. Ya, yang pertama itu 56% tidak tahu ya, hampir setengahnya lebih gitu kan, dan sisanya baru tahu tapi sedikit gitu kan, nah sisanya yang lain. Jadi dari demografi ini ya ini adalah betul kesempatan teman-teman menghadiri training free trial dari kami saat ini. Ya mungkin nanti yang lainnya akan kami jelaskan di akhir ya. Jadi semoga bisa mengikuti training yang akan kita lakukan selama ini. Dan pastikan teman-teman membuka ya, kalau misalnya ada laptop atau komputer silahkan dibuka, filenya langsung dibuka ya. Oke. Nah, jadi nanti selama training kita akan membuat seperti ini ya. Jadi how to make dashboard ya, Excel dashboard ya. Jadi Excel dashboard itu kurang lebih seperti inilah. Ya, ada perusahaannya, ada nanti di sini pemilihannya, kategori, region, state, atau apapun lah. Kalau misalnya nanti teman-teman
Karena kami lihat teman-teman macam-macam ya, ada HR, ada finance, ada technical, ada admin, ada apa program officer dan sebagainya. Ya. Jadi ya, ini sangatlah mudah gitu. Karena apa? Kalau misalnya kita hanya baca data, ya kita akan pusing gitu. Berapa sih total sales? Masih gampang ditotalin. Tapi kalau misalnya total sales banding dengan profit, banding dengan region, nah itu agak sulit kalau misalnya menggunakan manual. Tapi menggunakan dashboard ini akan mudah, tinggal klik 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 klik, ya sudah. Ya nanti bentuknya akan kurang lebih seperti ini. Ya. Oke, tolong teman-teman ya kalau saya kecepatan ya di unmute aja atau di raise your hand ya karena saya tidak bisa melihat teman-teman. Ya. Next-nya, nah ini contoh dari dashboard ya yang ada yang kita buat. Jadi paling nggak teman-teman tahu bentuknya seperti apa sih dashboard itu gitu kan. Sehingga nanti pada saat pembuatan dashboard, oh ternyata tahu ya dashboard itu ternyata seperti ini ya. Jadi bentuknya seperti ini kurang lebih ya nanti akan saya show-kan di sini. Oke. Nah, di sini ada menu, nanti ada report, about, atau apapun lah nanti menu teman-teman ya bisa dilakukan di sini nanti itu akan interaktif ya bentuknya. Oke, nah untuk mempersingkat waktu saya akan tampilkan satu bentuk dashboard di sini ya. Jadi tolong teman-teman perhatikan baik-baik ya kurang lebih 1 menit videonya. Oke, tolong kalau misalnya ini suaranya sudah ada, tolong bilang oke. Kalau enggak, misalnya Andi unmute aja. Ya. Jadi itu adalah salah satu contoh yang sedikit interaktif bentuknya sehingga nanti teman-teman bisa ya kalau misalnya sudah karena memang kalau awal pasti akan pusing lah bentuknya apa buatnya seperti apa. Tapi sedikit-sedikit kalau teman-teman berlatih terus itu insya Allah akan bisa ya. Oke, oke. Nah sekarang apa sih training background hari ini ya. Jadi background training hari ini adalah yang pertama adalah berhubungan dengan time cleaning data. Ya, jadi biasanya orang itu hanya 80% mereka hanya spend waktu dalam cleaning data ya karena datanya salah, salah input, salah menerima data, proses data atau apapun menggunakan formulasi, function atau apapun. Nah, sisanya hanya menganalisa ya. Bayangkan hanya 20% menganalisa. Data segitu banyak ya. Nanti data yang kami kirimkan itu ada kurang lebih 9.900 sampai 10.000 data ya dengan hanya 13 kolom ya. Can you imagine jika teman-teman datanya mungkin bisa sampai puluhan ribu, bahkan dulu saya handle itu bisa sampai ratusan ribu ya dari 46 negara data-data itu gitu kan. Nah, bagaimana menganalisanya kalau datanya kita tidak bisa membuatkan dashboard
Ya, ada memang data yang lain atau dashboard yang lain lebih canggih ya dari Excel, itu namanya Microsoft Power BI ya. Itu hal lain. Nah, nanti kalau teman-teman mau ikut training lagi silahkan ya. Nah, di sini tentu apa sih tujuannya? Ya, yang pertama ya kita akan coba bagaimana membuat otomasi gitu kan, supaya otomasi. Kemudian data aggregation-nya lebih mudah ya dengan menggunakan pivot table, slicer ya, sehingga summary-nya gampang gitu kan. Kemudian visualnya lebih komunikatif sehingga lebih mudah gitu kan. Ya, dalam artian dalam hal ini misalnya teman-teman present ke manajer atau ke direksi itu akan lebih mudah kelihatan interaktif ya. Kemudian ya di sini juga interaktif karena apa? Itu bisa gampang ngelihatnya, datanya apapun bisa terlihat gitu kan. Tadi misalnya kategorinya apa? Furniture, furniture-nya dilihat dari region ya. Kalau misalnya datanya statik ya nggak akan berubah. Tapi kalau misalnya region-nya region sentral, totalnya berapa untuk office supply-nya itu akan ketahuan. Customer-nya siapa, klik udah semua data berubah langsung, termasuk totalnya. Ya, nah itu akan kita coba sama-sama pelajari. Ya, oke. Nah, bagaimana sih membuatnya gitu kan? Ketika kita membuat Excel dashboard, sebetulnya hanya 4 tahap ya, itu sangat mudah ya. Yang pertama itu adalah structure. Ya, bagaimana membuat struktur dari dashboard ya. Tadi kotak gitu kan, bentuknya seperti itu. Nah, itu akan dibuat seperti itu ya. Terserah nanti ya. Kemudian menganalisanya. Nah, analisa ini ya teman-teman makanya kami tanya bagaimana formulasinya, bagaimana penguasaan pivot table ya karena nanti di sini kita akan banyak menggunakan paling tidak pivot table ya. Kalau analis function lainnya itu adanya di basic to intermediate level. Ya. Nah, yang lainnya adalah visual. Sorry Nah, Kak, visual, untuk halo? screen-nya ya. Oh Sebenarnya enggak. Mbak Nurinda nih Oh, berhenti ya, belum full sebentar-sebentar. screen ya. Oke. Connected kali ya. Sebentar, saya slideshow lagi ya. Terima kasih ya Mbak Nur. Oke, mungkin ada sedikit jet lag ini tadi. Saya reshare lagi ya. Bentar. Oke, terlihat ya. Sudah. Slideshow lagi. Oke, jadi sambil menunggu, tadi 4 stepnya itu hanya 4 ya. Jadi pertama structure, ya bagaimana membuat structure itu seperti apa, gitu kan? Ya, yang tadi kotak tadi isinya apa aja, kemudian menganalisanya. Analisa bisa biasanya menggunakan formulasi atau pivot table. Kemudian visualnya akan bentuk seperti apa, bar chart, pie chart, donut atau apapun. Ya, slicer. Nah, slicer itu untuk memudahkan supaya memilih, select dan lebih interaktif ya. Oke. Nah, training benefitnya apa sih? Ya, tentu bagi organisasi apa, bagi peserta apa. Ya, kalau bagi organisasi ya lebih cepat dalam decision making ya, karena kita dapat melihat lebih cepat KPI dashboard-nya. Kemudian datanya akurasi karena apa? Semua itu akan interaktif ya. Kemudian high value output karena apa? Itu lebih profesional, lebih client ready in appearance gitu kan. Karena klien akan lebih mudah melihatnya ya. Oke, kemudian dari sisi partisipan atau karyawan apa sih ya efisiensi karena apa bisa melihat secara langsung ya program apa datanya itu seperti apa kita bisa mengevaluasi sebelum kita berikan ke manajemen atau ke atasan kita ya kemudian analytical mindset karena apa bisa melihat storytellingnya seperti apa kita bisa cerita ya perbandingan seperti apa dari region dari profit dari sales dari location dari customer itu bisa terbaca semua ya advanced tool ya, ya sudah pasti karena ini menggunakan chart, pivot, slicer, dashboard dan sebagainya. Oke, oke. Nah itu untuk yang sesi penjelasan ya. Oke, saat ini untuk nextnya kita akan masuk ke Excel-nya. Tolong dibuka semua. Ya. File Excel sudah kami share semua ya. Nah, sebentar ya, saya sebelum itu saya stop dulu. Ada pertanyaan nggak sebelum kita mulai? Ya, silakan. Sudah cukup nggak penjelasannya atau saya kecepatan tadi?
Cukup? Cukup, Pak, cukup. Kalau cukup silakan thumbs up ya di motionnya. Silakan supaya nanti gampang ya. Oke, eh, oke. Nah, yang datanya itu sudah disimpan ya. Tolong simpan di file masing-masing karena nanti akan di-share takutnya hilang ya. Nah, ini adalah file yang sudah kami share ke teman-teman sekalian. Ya, ini ada 13 kolom ya kalau dijumlahkan. Kemudian ada 9.900 saya data row-nya. Ya, jadi paling tidak ini juga mewakili data yang cukup besar sehingga nanti kalau datanya besar itu akan kelihatan interaktif. Sebentar, ini ada apa nih? Permisi saya belum ada file. Oh, belum belum dapat ya, Muhammad. Oke, ya udah. Tolong Mas Ardo kalau bisa di-share, Mas Ardo. Oh, belum ya. Tolong dicek di emailnya masing-masing ya. Sudah kami emailkan di emailnya masing-masing. Dicek di email sesuai dengan kemarin yang apa? Yang terdaftar ya datanya ya. Oke. 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 Sampai sini sebentar ya, saya coba bantu ya. Excelnya. Oke, jadi nanti data ini kita akan gunakan pada saat kita latihan saat ini, ya, sehingga nanti teman-teman akan lebih melihat, oh datanya itu akan seperti ini, stepnya itu akan seperti ini, ya. Oke, oke. Nah, yang pertama tadi apa sih? Ya, tentu kita harus membuat namanya apa? Ya, structure dulu. Ya, jadi datanya misalnya selama ini teman-teman menggunakan data sampel superstore, ya, data ini di sheet-nya. Jadi yang pertama kita masukkan data dulu, klik plus di sini menggunakan new sheet, ya, itu akan tampil kalau di tempat saya itu sheet 3. Ya. Kemudian sheet 3 ini kita rename datanya menjadi uh, data dashboard, ya. Dashboard, ya, atau analisis juga boleh ya, dashboard dulu ini. Dashboard itu nanti ini sebagai strukturnya, ya. Kemudian dari dashboard ini, ya, ini bentuknya akan seperti ini, ya, sehingga ada dua sheet yang berbeda ya. Yang pertama ini sheet sampel superstore, yang kedua sheet dashboard, ya. Oke, supaya mudah saya akan hapus dulu view-nya, green lines-nya, dan saya hapus ya. Oke, good. Nah, setelah ini ya tentu yang dibuat adalah structure-nya dulu. Ini apa nih? Sebentar. Maaf, saya tidak ada file yang bisa. Oh, oke, oke. Ya, thank you Mas Ardo ya. Oke, dilihat di chat box ya, ada di Mas Ardo itu. Oke. Nah, ini adalah sheet kosong, di mana ini adalah sheet dashboard. Ya, di mana dashboardnya itu akan kita bentuk seperti apa. Ya. Contohnya misalnya di A1, ya, kita akan blok ya, sampai dengan A8 ya, atau A7 lah. Ya, A7 sampai ke R, PQR ya. Ini ya, saya kecilin. Oke. Nah, ini dibuat shadow-nya, gambarnya klik ke sini ya, ke home, klik kasih gambar apa, kasih warna misalnya warnanya ini. Oke, sudah ya. Oke. Nah, yang kedua kita buat dari A9 ya, sel A9 ya di sini di blok sampai ke R9 ya. Kemudian ke bawah di blok lagi sampai ke A43 misalnya ya. Untuk supaya mudah nanti teman-teman bentuknya sama ya. Nah, baru seperti ini ya. Nah, di sini sudah terbentuk strukturnya seperti apa ya. Jadi kalau saya kecilkan akan bentuknya seperti ini. Ya, terlihat ya. Oke, kita buat 80%. Oke.
Nah, dari sini pertama kita buat judulnya dulu. Misalnya judulnya apa? Sales Dashboard. Ya, enter. Kemudian PT-nya misalnya PT-nya menggunakan Lion Semesta ya, Ltd Limited ya. Nah, di sini teman-teman, oke, sorry. Ini di atas saja di A1 ya. Kita simpan di A1. Oke, nah dari sini misalnya di blok sampai ke A4 ya. Nah, di sini kita merge ya. Teman-teman mungkin udah tahu ya cara merge ya. Klik di sini, merge, kemudian bikin di tengah sentral ya, kemudian tulisnya dibesarkan. Ya, misalnya tulisannya 48. Ya, setelah 48 bisa di bold ya, klik di bold sini. Kemudian warnanya misalnya biru ya, hijau tua ya. Oke, tentunya seperti ini ya. Oke, nah yang kedua adalah Lion Semesta. PT-nya misalnya seperti ini ya, kita mulai sama juga di blok ya. Kita blok di B5 selnya sampai B6 ya, di blok ke kanan ya. Kemudian di merge, klik tengah, buat tengah ya, middle alignment ya. Kemudian tulisannya misalnya dibuat 26 ya. Nah, ini juga sama hijau ya, kasih bold. Sudah semua ya? Oke. Jadi kita sudah dapat tulisan sales dashboard di sini. Nah, misalnya yang ini dikecilkan, yang row 8 ini kecilkan. Nah, supaya kelihatan menarik lah ya. Nah, kemudian di B11 ya, ini 11 nih. B11, sel B11 ya. Ini nanti akan dibuat namanya kategori dan sebagainya ya. Nanti kita sama-sama. Paling tidak kita sudah ada bentuk strukturnya ini yang akan kita bentuk. Oke, ya, sampai sini jelas ya? Ada pertanyaan? Saya lihat dulu. Cukup ya? Fine ya. Oke, kalau sudah oke. Nah, sekarang balik lagi ke sheet sampel Superstore data ini. Ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan namanya tadi slice klik di insert pivot table ya. Lari ke menu di home tab ya, insert, kemudian klik pivot table, klik di sini. Ya, kemudian pick from table atau range, klik di sini. Oke, sudah. Nah, dia akan bertanya ya, ini adalah pivot table ya, kemudian select table range-nya yang mana? Ya, table range-nya dia karena otomatis sudah ada di sini, dia langsung ngetik sampai ke bawah ya. Tuh, ke bawah langsung ya, otomatis ya. Sampai ke M9900 sekian. Ya. Nah, jangan di new existing dibuat di new existing ya, di new worksheet, kemudian klik OK di sini. Ya, klik OK. Ya, sehingga ada kalau di saya sheet 4 ya, mungkin di teman-teman jadi sheet 1 atau sheet 2 atau sheet 3 ya. Oke, sudah. Nah, ini adalah menu pivot table ya. Kelihatan ya. Build a report, choose field from the pivot table path list ya. Nah, nanti di kanan sebelah kanan itu akan ada menu pivot table field. Ya, ada nggak teman-teman? Kalau tidak ada, nanti bisa keluarkan dengan menggunakan menu ini, pivot table. Ya. Kalau klik di pivot table, dia akan ada field list. Klik di sini. Ini hilang, ini ada. Ya. Ini hilang, ini ada. Ya, clear ya? Oke. Nah, sekarang yang dibuat pertama kali ya setelah tadi dashboard atau structure-nya, ya, kemudian kedua itu adalah sheet analisa. Ya. Berarti sheet yang baru ini atau sheet 4 yang di tempat saya itu ditulis ya, di change name analysis ya. Jadi sheet analysis. Oke. Jangan lupa di save ya. Oke. Nah, sampai sini kita akan buat
pivot table-nya menggunakan pivot table field yang di kanan ini. Ya, kalau saya scroll down seperti ini. Ya, di mana di sini ada filter, ada kolom, ada rows, ada value. Kalau rows dia ke samping ya. Kalau kolom dia vertical ya. Kalau value nilainya. Kalau filter bisa filter ya. Tapi nanti kita akan lebih banyak menggunakan rows dan value. Oke. Nah, untuk di kolom row ini dimasukkan kategori ya. Jadi kategori cari scroll down. Nah, di sini klik kategori, klik di sini, masuk ke rows ya. Langsung kalau klik di sini dia langsung, tapi kalau unklik dia hilang ya. Klik di sini ya atau bisa pakai drag ya. Klik drag, drop ya. Bisa ya. Oke, jadi di row sudah ada kategori. Ya, kemudian yang kedua adalah value-nya itu menggunakan cells ya. Cells-nya di sini. Drag, drop-nya di values. Lepas. Ya. Jadi ketika dua ini rows-nya kategori values-nya sum of cells, di kiri worksheet-nya ya, itu ada kelihatan. Ya. Row labels-nya itu furniture, office supplies, teknologi. Betul ya? Oke, sama ya. Oke, saya hilangkan ini green line ya supaya mudah kelihatan. Oke, sampai sini sama ya. Oke, nah yang kedua adalah langsung membuat chart-nya. Ya. Chart-nya di sini yang akan dibuat adalah menggunakan bar chart. Ya. Jadi klik di sini, ya. Kemudian go ke menu insert, ya. Sorry. Insert di sini. Oke. Saya always, nah ini, ya. Insert, kemudian lari ke ini nih, bar chart. Ya, bar chartnya pakai double D aja ya, 2D. Ya, atau misalnya teman-teman mau 3D juga nggak apa-apa. Kita 2D aja dulu ya, 2 dimension. Ya. Oke, nah ini sudah dapat satu chart dari pivot table untuk kategori dan sum of cells. Oke, bentuknya akan seperti ini. Nah, saya akan hilangkan total name ini akan ganti nama sama saya. Jadi klik double klik di sini, ya. Ganti nama jadi sales by kategori, ya. Sales by kategori. Oke, klik di sini. Oke. Nah, kemudian saya menghilangkan sum of cells, ya. Bagaimana? Klik di sini, klik kanan, ya. Hide all value buttons. Klik, ya. Akan hilang ya, semua ya. Oke, bentuknya akan seperti ini. Kemudian saya akan menghilangkan di sini, yang total tulisan kanan ini, klik di plus ini, ya. Kemudian legendnya ya. Jadi hilang tulisan totalnya ya. Sama ya. Nah, akan saya hilangkan juga garis-garisnya ini. Ya, green lines-nya, klik di sini, dia akan hilang. Oke, udah sama? Jangan lupa di-save. Oke, jadi sudah ada satu chart, satu pivot table. Betul ya? Oke, itu yang pertama. Oke, nah terus yang kedua, ketik di O3, ya, di sini misalnya, ya, menggunakan insert pivot table lagi. Insert pivot, ya, di sini, from table. From table-nya mana? Tadi from table-nya kan dari Superstore. Ya. Tapi kalau ini, berarti kita bisa larinya dari sini, ya, balik lagi ke sini, ya, kemudian, sorry, ya, balik ke data, insert, pivot, from labels, ya. Nah, di sini jangan worksheet, tapi existing worksheet, ya. Nah, kemudian klik di sini, analisis, ya, masukkan di O3 tadi, baru klik OK. Ya, nah, dia pivot table yang lainnya lagi. Oke, sama ya. Nah, yang kedua, masukkan nanti di sini rows-nya adalah customer name. Klik customer name, drag and drop di rows, ya. Kemudian value,
Ya, value-nya itu adalah quantity, sum of quantity. Ya, di sini klik drag and drop di values. Oke, sama ya? Ada yang bertanya? Nah, saya lihat tuh. Bisa ngikutin? Aman ya? Oke, kalau nggak aman di unmute aja biar nanti kita bisa. Oke, jadi sudah ada data kedua di mana rows-nya itu customer name, kemudian values-nya adalah sum of quantity. Ya, bentuknya seperti ini. Ya. Kemudian kita ke kanan kan, ya. Nanti misalnya di put di R3 di sini, kita buatkan datanya. Ya. Data ini klik di sini, ya. Kita akan buatkan lagi chart-nya, ya. Go to insert, kemudian di sini menggunakan line. Ya, line-nya let's say 2D gitu kan. Klik di sini. Ya, kita pindahkan di sini. Ya, bentuknya seperti ini. Aman? Oke. Nah, sama juga ini diganti ya, totalnya tadi apa? Karena ini adalah versus dari sum of quantity ya. Jadi datanya ya berarti di sini quantity by customer. Ya, kita ganti. Quantity by customer. Oke, sudah sama? Ya. Oke ya, customer jadi quantity karena ini quantity, customer ini customer. Ya. Nah, ini kita buat lagi hide data ini bagaimana sum of quantity-nya, klik kanan, hide all field and button, klik kiri. Ya, hilang ya. Kemudian total tulisannya di sini ya, kita hilangkan juga, klik plus di sini. Legend-nya hilangkan, uncheck ya. Green lines-nya ini juga saya mau hilangkan, klik. Ya. Oke, sudah. Bentuknya akan seperti ini. Ya. Oke, sama. Any queries? Bisa ngikutin semua ya? Kalau nggak ada langsung aja ya, karena saya nggak bisa ngelihat teman-teman seperti apa gitu kan di situnya. Ya. Oke, nah berarti kita sudah ada dua pivot table, dua chart. Ya. Nah, chart selanjutnya, karena kita akan buat juga di situ state dan sum of quantity. Nah, buat di kolom A19 ya, di sini A19 itu nanti antara state dan sum of quantity. Ya, jadi jangan lupa gimana caranya, balik lagi ke sampel Superstore, ya, klik di 0 ya, di A1, sel A1, ya, kemudian klik pivot table, klik from table data. Jadi dia langsung ngeblok ya data ini semua, tapi jangan di new worksheet, tapi existing new worksheet, klik di sini, ya, pindahin dulu ke analisa, ya. Oke. Nah, ini ada, bentar. Ya. Oke. Ini udah di sini. Oke, di sini juga bisa ya. From table-nya di sini. Ini di blok aja. Klik. Oke. Ya, bisa ya. Tadi juga bisa kalau tetap di analisis ini. Jadi akan bentuk ada pivot table lainnya. Nah, pivot table yang ini adalah kita ambil state, ya, masukkan ke rows, ya. Kemudian yang kedua sum of quantity based on state. Klik, masukkan ke values. Sudah ya? Jadi ada Alabama, Arizona, California, dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian yang kedua kita buatkan lagi di sini chartnya. Bagaimana? Klik di sini, ya. Insert, ya. Kemudian kita buat line lagi lah di sini. Misalnya line 2, 2D line, ya. Klik OK. Oke. Ini saya pindahkan ke sini biar gampang kelihatan, ya. Oke, jadi kita sudah dapat 3 table ya. Betul ya? Dari sum of quantity by state. Nah, nanti totalnya ini di rename
ya. Di rename jadi quantity by state ya, karena dia quantity versus ya, quantity by state ya, karena di sini melihat quantity berdasarkan state ya. Kalau di kita namanya provinsi lah, ini kan di Amerika ya datanya ya. Oke, sampai sini fine ya. Oke, nah terus Coach, nextnya izin coach. apa? Silakan, silakan. Ini Ini siapa nih? saya ketinggalan tadi ya. Saat insert di ini di row label itu gimana tadi cara mencari chatnya itu coach? Quantity by set. Oh, oke, ini Ini tuh yang ini. di sini di set. Ya, yang sebelahnya, sebelahnya. Sum of Oh ini yes. chatnya maksudnya. Iya, caranya lupa tadi saya Klik coach. di sini, Insertnya. klik di pivotnya ini. Klik di sini ya, lihat ada nggak kelihatan kan? Siap, siap. Ya, baru insert, baru Oke. lari ke sini. Ya, mau cat download misalnya saya tuh kan buat lagi dia langsung, ya kan? Wait, wait. Bisa. Atau Bentar. mau donat, ya langsung. Atau mau bentuk kayak gini, sama. Aman? Bisa? Mas, siapa ini dari BMI namanya? Nggak ada. Bentar, Bisa? coach. Aman? Ya, saya liatin lagi ya. Ya. Ya, ini klik. Misalnya saya mau buat donat cat ya di sini ya. Nah, di bawahnya. Klik di sini row labels di A19 ya. Di situ sama nggak A19 tulisan row label? Sama. Sama. Klik ke menu insert di sini, udah aktif di atas di menu atas. Sebentar layar tuh kecilan. Di home ada insert, ada page layout di menu atas tuh. Oke, sip. A19 Nah, ya. oke. Nah, terus klik di sini. Gede, klik. Nah, kelihatan? Misalnya saya bentuk kayak gini, nggak bisa. Bentuk ini bisa apa aja. Donut bisa. Bisa nggak? Keluar? Keluar donat aja lah. Ya, kalau ini nggak apa-apa ya. Donut cat nggak apa-apa. Nanti tapi agak beda, nanti agak pusing. Lebih baik lain aja. Udah, saya menggunakan sama-sama. Aman. Ya, diusahakan menggunakan sama supaya nanti nggak bingung. Siap. Nanti donut juga akan ada ya. Aman? Aman, coach. Aman ya, semua aman ya. Ya. Oke, good ya. Oke, berarti quantity by state jangan lupa bentuknya seperti ini ya. Tadi kalau klik di sini ya, jangan lupa green lines-nya jadi hapus ya. Klik sama legend-nya di uncheck juga. Klik. Ya, jadi bentuknya ini dan jangan lupa ininya di hide. Hide all field button on chart. Klik. Ya, jadi bentuknya nice kan? Sudah? Aman ya? Oke. Nah, ini kita sudah membuat jadi ada 3 ya. Next-nya kita buat profit by region ya. Kita buat di N. Nah, ini saya close dulu ya. Buat profit by region di N, let's say di bawah aja ya. Saya scroll down ke bawah profit by region. Nah, di sini misalnya di A87. A87, coba silakan ya. Oke, jadi insert, klik pivot table, from table ya, jangan lupa larinya kemana? Ya, ini jangan lupa pindahnya ke sini. Ya, control home ya supaya cepat ya. Control shift kanan, control shift panah bawah. Ya, existingnya di mana? Dia yang tadi. Ya. Di sini, oke. Yes, bentar. Jadi di mana? Oke, di sini ya. Oke. Ya, jadi ada lagi di sini ya. Di A87 sel.
Nah, di sini buat rows-nya itu region, ya, control mana region. Nah, ini region, masukkan ke rows, values-nya masukkan ke apa? Sum of profit, misalnya mau dicarinya profit. Klik drag. Oke, nah sudah ada kan? Central, East, South, West, ya. Datanya seperti ini. Oke. Nah, profit by region tadi saya mau buat by apa? Donut chart gitu misalnya ya. Nah, jadi klik di sini, jangan lupa diklik di row labels, insert, ya, kemudian donut di sini klik, ya. Nanti bentuknya 3D di sini misalnya. Oke, sudah ya, aman ya. Kalau nggak aman di unmute aja, karena saya nggak ngeliat. Oke, Ya. Pak. Sebentar ya, Pak. Oke, silakan. Saya lihat dulu. Oke, bisa semua? Ya, di row labels. Aman? Bisa? Mas Bisa, program Coach. area, Mas program area namanya siapa nih? Di rename. Coach. Jangan program nanti namanya program. Oke, aman semua ya? Mudah kan Aman. ya? Ya, mudah lah, gampang. Oke, nah ini jangan lupa totalnya di rename. Ya, rename-nya di apa? Karena profit tadi kan? Profit by region. Ya, udah. Jangan lupa klik kanan, klik kiri, ya, legend data ini dihilangkan yang di kiri ya. Hilang. Ya, ininya dihilangkan, jangan lupa. Di hide all field-nya. Oke. Sudah ya? Oke. Jangan lupa di save ya. Aman? Oke. Nah, saya mau bentuknya di sini ada tulisan nih supaya agak bagus gitu kan. Ya, ini klik lagi kanan. Nah, nanti bentuknya di sini bisa diklik di sini. Ya, di sini ada pilihan. Ya, mau di sini datanya ya. Scroll down ke bawah ya, atau di sini. Ya, tergantung nanti teman-teman milihnya mau yang mana. Ya, ini ada beberapa pilihan. Ini kelihatan ya, sentral seperti ini atau seperti ini. Eh, Silahkan nanti teman-teman lihat. Ya, tapi kalau misalnya ini keluar, ya lebih baik pakai data legend ya. Ya, kalau ketika data sorry ininya, nah ini bentuknya seperti ini. Nah ini let's say di sini lah ya kita buat. Pak, sebentar, Pak. Ya, Jaringannya. Mohon maaf, sebentar aja. oh di saya atau di Di saya, di saya. oh oke, di kamu ya. Oke. Nah, sebentar, Pak. Yang lain aman ya? Bisa ya? Ini ngeluarin ini sentralnya keluar ya. Kliknya di sini, klik yang koasin klik yang di sini ya. Data labels ya. Teman-teman bisa lihat mau di base fit atau di mana, di outside end, ya terserah. Ya, saya misalnya pilihnya outside end. Oke, aman? Ya, atau ini juga bisa. Ya, misalnya bentuknya mau seperti ini. Tapi hilangkan region-nya. Nah, ini nanti keluarin outside. Sama. Oke, aman? Tadi siapa yang belum aman? Yulia, aman ya Yulia ya? Oke, yang lain aman ya? Indosek aman ya? Oh, sip. Oke. Oh, mantap. Mantap, mantap. Oke, nanti jadi jago dashboard ini semua ya. Nanti bos-bosnya pada kaget ini manajemennya nih. Amin. Ya. Oke, ini baru yang sederhana nih. Ada yang lebih canggih lagi ya. Oke, apa tadi? Udah Yulia?
Sambil jalan aja ya, siapa? Yul ya. Karena waktunya juga memang agak mepet ya. Oke, jadi ini sudah ya. Jadi kita sudah ada berapa? 4 ya. Ini saya hide dulu. 4 row, apa? 4 cat ya. Oke. Nah, sekarang kita mau cari juga apa profitnya seperti apa ya. Nah, saya mau masukkan di A alfa beta 3 ya. Jadi di sel alfa beta 3 AB3 ya. Sama juga tadi klik insert ya. Sama ya. Oke, existing. Oke, udah ya. Nah, di sini tapi hanya sum of cells ya. Sum of cells masukkan ke values ya, kelihatan ya. 2000 apa 22 sekian something ya. Kemudian di AC di sebelahnya AC3 itu sama jaga di insert pivot table from table ya. Klik ke sampel, go ke home ya, klik kanan, klik kiri, oke. Ya. Nah, di sini apa? Yang kedua adalah sum of profit. Hanya di sum of profit di values ya. Oke. Ya, udah ada ya. Nah, yang ketiga, satu lagi sum of quantity. Ya, insert pivot table, pivot ya, kemudian sampel superstore, control home, shift kanan ke bawah, shift kanan ya. Oke. Oke, nah di sini yang ketiga adalah only profit. Ya, masukkan ke sini. Oke, good ya. Jadi di sini sudah ada 3 ya, kelihatan ya. Sum sales, sum profit, sum apa? Oh, sum profit juga di sini. Bentar. Nah, berarti ya. Oke, berarti yang kedua itu sum of quantity, yang ketiga nih, sum of quantity yang ketiga. Sorry ya. Nah, kliknya ke situ seperti itu. Ini balikin sum of quantity, masukin quantity. Oke ya, jadi ada sum of sales, sum of profit, sum of quantity. Sudah ya? Aman. Oke, nah kalau misalnya teman-teman klik di sini, ya, ini masih dalam bentuk apa pasif gitu kan, ya, tidak bergerak. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita menggunakan slicer. Ya, slicernya klik di sini di mana aja ya, misalnya di L4, klik, ya, kemudian insert, Bapak, maaf, Bapak ya, boleh ulangin lagi yang tadi sum of profit. sum of profit ya. Oke, sebentar ya. Oke, nah ini sum of profit ini, ya saya di bawahnya aja ya, atau di sini juga nggak apa. Klik di sini, insert. Oke, ini kadang menghilang ini. Oh, Westtribun, ya, supaya gampang lihatnya. Ya, klik di sini, insert, ya, kemudian pivot table, from table, range. Nah, balik ke sampel data superstore. Ya, di blok semua, blok ke bawah, ya, ininya di existing karena kita mau balikin lagi ke sheet-nya analisis kan. Ya, berarti tinggal di oke. Okay. Udah dapat kayak gini? Udah, Pak. Nah, nanti tinggal yang pertama adalah sum of cells. Klik di sini hanya sum of cell, drag di sum of value. Nah, di sini. Gitu ya. Yang sum profit juga sama. Oke, aman? Aman, Pak. Aman ya. Oke, good. Ya, ini nggak apa-apa, saya simpan dulu di sini ya. Oke, nah ini berarti kita sudah ada sum sales, sum profit, sum values ya, supaya mudah nanti datanya. Ya, misalnya di AG 4 ya, di sini saya tulis ini adalah sum of sales ya, berarti salesnya. Kemudian di AG 6 itu profit.
ya. Kemudian di AG8 itu apa? Quantity, ya. Nah, terus pakai equal sama dengan tinggal diambil ke sini, enter, terus di profitnya lari sini, ambil, enter, lari sini, ambil, enter. Ya, jadi sama sebetulnya ya. Nah, ini nanti untuk ke dashboardnya. Oke, ya. Nah, berarti kita sudah ada sum sales, sum of profit, sum of quantity, ya, sama total ininya ya. Oke. Nah, yang kedua adalah kita buat slicer. Slicer itu untuk memilih, menselect, ya. Nah, biasanya kalau level-level manajerial itu gampang dengan menggunakan sum sales tuh apa sum slicer itu mudah gitu kan. Gimana caranya? Slicer itu insert, ya. Kemudian insert, ya, slicer di sini. Klik di sini. Yes. Nah, misalnya di sini ya, klik di sini insert slicer. Ya. Jadi kliknya harus di tempatnya pivot table tadi. Oke, di sini ya. Klik sini atau dimanapun di pivot table, klik slicer. Ya. Kemudian karena di sini kita akan milih berdasarkan kategori, ya klik kategori. Kemudian yang kedua klik by region. Ya. Kemudian yang ketiga klik by state. State mana nih state? Kok nggak ada? Oh ini nih state. Ya. Oke, klik di sini. Jadi ada 3 tuh. Ya. Ini saya rapihkan. Ya. Oke, nah ini state semua nih. Ya, jadi kalau klik di sini, saya ini kecilin. Ya, ini saya kecilin. Yes. Oke, ya, terlihat ya. Ada 3 state, ya, region, kategori. Oke, jadi kita sudah ada semua. Ya. Nah, di sini supaya dia berubah, ya kan ini nggak berubah ya datanya tuh hilang kan? Ya, ini unselect, unselect. Ya, bagaimana caranya? Ya kita harus menggunakan yang namanya kita harus melingkan datanya. Ya, pivot connection, klik di sini. Klik pivot table 1, klik pivot table 3, 4. Ya, ya, berubah ya. Oke, nanti kelihatan akan di sini. Oke. Oke, bisa ya. Nah, jadi sampai saat ini kita sudah punya analisa yang kita ada analisa ini. Oke. Nah, sekarang kita tinggal pindahkan. Terserah kalau pindahkannya itu mau di apa? Mau menggunakan sebentar saya pindahin ya. Ini di sini pindahkan ke dashboard yang sudah kita buat ya, strukturnya ini. Oke. Nah, bagaimana caranya ya? Caranya gampang, tinggal copy paste aja kalau kalau nggak dihilangin. Kalau mau di copy paste ya nggak apa-apa. Ya, yang pertama adalah klik kanan, copy. Ya, pindahin ke dashboard. Ya, nah di sini klik paste. Oke, udah masuk ya. Terus kategori, nah masukkan di F. Misalnya ini klik di F, let's say misalnya F ujungnya ya, maksudnya F ini nih ujungnya F15 ya. F15, let's say di sini. Oke, sampai ke K15, jadi dikecilin. Ya, karena nanti ini akan terlihatnya akan supaya ada di strukturnya ini. Ya. Kemudian yang kedua quantity by state. Ya, di mana quantity by state? Ya, dia klik ke analisis. Ya, di sini ada kan di quantity by customer. Oke, di bawah kayaknya tadi ya. Oh ini nih quantity by state. Klik kanan, copy, go to dashboard, klik di L15 misalnya di sini ya, klik paste. Oke, kita kecilin, ya, kita atur ya. Aturnya ya misalnya di sini ya. Saya agak-agak lebar dia. Ya, dapat 2 ya. Oke, jangan lupa save.
Kemudian yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah quantity by customer. Quantity by customer itu di atas ya, kanan atas. Nah ini ya, klik copy, pindahin ke dashboard, masukin di bawah. Di E29 misalnya ya. E29. Oke, di sini misalnya ya. Let's say di sinilah. E29 di sini ya. Yes. Nah, ini berarti ini nanti kita besarkan ya, masih bisa lah. Ini sampai ini kita besarkan. Oke ya, yang ini jadi mulai dari ini kita kecilin atau kita besarin ya sampai ke M di sini. Oke, di sini udah cukup ya. Dan yang terakhir adalah ya yang profit by region. Pindah profit by region tadi di bawah ya. Nah ini. Klik, copy, paste, masukin ke dashboard sini. Ya, misalnya di N25 let's say di sini nih. Ya, nggak apa-apa nanti diatur-atur lagi lah bentuknya ya. Nah, ini kecilin bentuknya misalnya seperti ini. Oke, bisa ngikutin? Aman? Sebentar ya, Pak. Ya, saya atur dulu ya. Ini misalnya ke row 29. Ya, kemudian ini dibesarkan ya, sampai row R27 misalnya ya. Ini juga sama. Ya, ini misalnya mulai dari uh, F ya, F, oke di sini. Nggak apa-apa, nanti tinggal diatur-atur lagi aja. Ini kan hanya untuk contoh aja ya. Oke, jadi sudah ada 3 dashboard ya di sini. Oke, ya. Next-nya adalah tadi slicer tadi masukkan, ya. Balik lagi ke analisa. Yang pertama slicernya adalah apa? Ya, kita akan based on kategori. Ya, kategori klik, copy, pindahin ke dashboard. Ya, di sini, di sini. Oke, ya. Kemudian yang ini analis kedua region ya, kopinya bareng aja nggak apa-apa ya. Diklik aja, copy. Oke, ya. Nah kita baru atur. Ya, berarti let's say misalnya state di bawah. Klik, kita lebarin, kita tinggiin, ya. Kemudian oke, yang kedua ada region, kategori ada di sini, ya. Region ada di sini, misalnya ya. Oke, misalnya ini dari B15, ya. Oke, sampai B2 ya. Ya bisa nanti teman-teman sesuai dengan kondisi di di dashboardnya masing-masing aja ya. Tidak harus mengikuti ini, tapi paling nggak kebayang ini ya. Mas Arief, Ya, halo Pak. ya silakan. Tadi memunculkan untuk yang slicer ini biar bisa bergerak seperti apa ya tadi Pak? Bentar ini siapa nih yang bicara nih? Gandia Pak. Oh, Gandia. Oh, Mas Gandia. Oh ya, saya kenal nih Mas Gandia. Halo, Mas Gandia. Halo Pak. Sehat Pak? Sehat. Oke, oke, oke. Alhamdulillah. Ini tim saya nih yang dulu ya. Oke, gak apa-apa. Ya, tadi apa melihat? Ininya Pak, slicernya Pak biar bisa bergerak itu Pak tadi insertnya saya Oh, ketinggalan oke. nih Pak. Supaya Ya, sorry Pak. interaktifnya ya, gerak. Tadi Betul, diklik di bergerak. sini, klik di salah satu slicer ya. Kemudian dia klik ke slicer minus slicer sini. Klik ada kan? Oke Pak. Muncul di sini tadi report connection. Nah, Oke. ini klik aja semuanya tiga-tiganya. Kalau ada 5 ya klik aja semuanya biar nanti connect. Aman? Aman, aman. Aman ya, Mas Gandia Terima ya. kasih. Oke, good, good. Oke, yang lain aman ya. Oke, jadi
bentuknya let's say seperti ini, ya. Nah, ini saya maunya bukan vertikal, ya, tapi misalnya bentuknya ke kanan, ya. Berarti horizontal. Bagaimana caranya? Ya klik aja di slicernya. Nah, nanti tinggal diklik kolom di sini. Ya, karena ada 3, saya mau buat 3. Ya, kemudian dilebarin. Ya, ini kita atur. Ya, kita simpan di sini misalnya kan. Ya, kita put di sini. Oke, pokoknya diatur aja ya, semenarik mungkin gitu kan. Misalnya sampai J ya, di sini sampai J10 gitu kan. Oke. Nah, ini juga sama, ini bisa dilebarkan kembali ya. Misalnya ini tadi bentuknya seperti ini ya, kita lebarkan ya, atau nanti ini juga sama ya, supaya menarik. Oke ya. Udah sampai sini ada Bapak, pertanyaan? Bapak, Ya, Bapak maaf, Pak. Bapak barusan aku salah klik yang buat bergerak itu. Pak, boleh ulangi satu kali lagi. yang bergerak tuh apa? Slicer apa tadi? Yang slice-nya, Pak. Ya, slicer-nya. Oh, oke. Ini slicer. Apanya yang Hmm, nggak gerak? nggak tahu, Pak. Aku Hah? salah klik kayaknya. Mau minta sekali lagi, Pak, diulanginya. Yang Yang tadi slicer. buat ngegerakin, ya. Oh, jadi kayak gini nih. Kamu nggak gerak di sini ya? Hmm. Oke. Nah, kalau nggak gerak, klik di sini aja. Dia nanti akan, sorry. Nah, kalau ini kan nggak gerak kan? Ya, ya. Ini klik di sini. Klik di sini. Nah, klik di slicernya. Berarti dia klik di report connection. Nah, ini klik-klik semua. Bisa? Ya, nah, kan? Ya, ya. Nah, ini berarti belum. Ya. Nah, jadi kalau belum, klik di sini. Sorry. Klik ya, apa slicer, report connection. Nah, sama klik semua juga di sini. Ya, Ya, Pak. aman ya semua ya. Nah, coba di Pak. sini di bawah. Pak. Ya, ini berubah nggak? Nah, ini Bapak kalau itu kalau kategori di kananin gimana caranya ya? Maaf. oh yang ini klik di sini Iya. ke menu slicer. Di sini ada kolom 3. Ya, Oh, klik aja jadi baik. 3 ya atau 4 atau Oh. karena ini 3 kan, ya udah 3 Mm-mm. ya. Oke, aman. Ya, jadi kalau misalnya belum eh, ngeklik maaf ya, itunya nanti tinggal di ini aja dicek aja ya. Filter connectionnya seperti apa? Kalau kalau belum ya cek lagi semua ya. Karena memang tidak otomatis kalau di sini. Ya, ini udah ya. Terus satu lagi ini klik filter connection. Oke, ini udah. Nah, sekarang ini klik ya, filter connection ya. Checklist lagi ya. Oke, aman ya. Oke, udah sampai sini. Oke ya. Oke, nah terus yang selanjutnya adalah total sales. Total sales ada di K4 misalnya kan. K4 ke L. Ya, ini cuman KL ya. Dibikin sampai ke 17. Ya. Misalnya oke di sini aja. Ya, misalnya 3 atau 2 ya. Nah, warnanya misalnya dibuat seperti ini. Ini lebih muda. Mudanya ini kali. Oke, ya. Terus di atasnya kasih blok bibir lagi. Ini agak lebih tua. Ya, misalnya seperti ini. Ya, terus tinggal di copy paste aja. Ini misalnya di M, ya, atau di N, atau terserah lah di N. Misalnya kan di sini ini juga sama, ya, ini 2, ya.
Oke, nah nanti tinggal dikecilin. Ya, misalnya nih, kalau cara ngecilin kayak gini kan udah ya, udah terbiasa ya. Nanti tinggal diatur lagi. Oke, nah di sini tadi diambil total sales ya, jadi sama dengan pindah ke analisa. Nah, total salesnya ambil yang ini, enter. Ya, udah ya. Ini tulis kita total sales, total sales. Ya, kita buat tengah, kita bold, kita buat tengah, kita merge ya, merge tengah. Ya, misalnya dibuat warna putih ya supaya kelihatan. Ya, terus yang kedua ini adalah total profit ya. Nah, ini sama dibuat center, tengahin, di bold, warna putih. Kemudian ditengahkan. Ya, kemudian yang ketiga adalah total quantity. Oke, ke tengah, di bold, tengahin. Ya, ini jangan lupa diambil total profit, masuk ke analisa. Total profit ini, oke, total quantity, masuk ke analisa. Oke, ya. Misalnya dibuat di tengah, ya udah nggak apa-apa. Di merge di sini supaya menarik. Tengahin, ya, atau tengahin. Ya, blok, tengahin, merge. Ya, gitu ya. Terserah. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ini bold misalnya kan, ini bold, ini bold. Ya, kalau misalnya mau dikasih koma, hilangin desimalnya, pakai ini ya. Ini saya cepat ya karena anggap teman-teman sudah bisa kalau cara ini. Ya. Oke, misalnya ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Aman? Pak mau tanya Pak. Ya, Ada silakan. ini, slicernya kan tadi kita hanya milih 3 kategori, kategori sama region dan state. Itu bisa Bentar, nggak Pak? Gimana pertanyaannya? Kalau Tadi? iya, andai katakan di slicer kan kita milihnya hanya 3 ya, Hmm. kategori region dan state. Hmm. Kita mau milih satu lagi itu di mana Ya, tombolnya? sama juga tadi. Ya, di slicer, sama penambahan tadi. slicer. Ya, misalnya back to analysis, ya. Ya. Ini slicernya kan udah ada kan? Mm-mm. Jangan lupa dikliknya di sini, di pivotnya. Baru Oke, di oke. ini, ya. Oh iya. Insert, baru slicer ya. Sorry. Nah, insert slicer ini, Oke. ya. Jadi Iya, iya. pastikan klik di area pivot. Makanya pivot itu penting. Kalau teman-teman belum tahu pivot table bikin dashboard seperti ini pasti kacau. Ya, kuncinya itu pivot. Jadi untuk menganalisa itu kuncinya itu pivot. Kalau chart bisa, tapi kalau chart itu kan kalau tidak ada pivot dia sendiri kan nggak gerak semua kan. Kalau bacat ya bacatnya doang, yang lainnya nggak gerak. Nah kalau pakai pivot, kemudian pakai slicer itu bisa. Aman? Aman, Pak. Ya, tuh, kayak gini kan. Ini semua berubah. Nah ini kalau misalnya belum berubah, nah berarti ada yang datanya belum di ini, belum ngeling. Ya. Di pivotnya coba kita lihat filter connection-nya ini udah semua ya, ini kita lihat filter connection-nya. Nah ini belum ya, jadi di-link-kan di sini sama juga filter connection-nya belum ya. Jadi pastikan keyword-nya itu adalah itu. Sebentar, apa, maaf izin, oh salah taser. Oke, silakan. Oke, sampai sini clear ya. Oke, Pak, makasih. Nah jadi kalau rubah ya rubah semua ini udah ya tuh. Oke. Yang lainnya ada pertanyaan? Oke. Ya. Oke, jadi nanti tinggal diatur. Misalnya nanti mau pakai logo ya udah ya, misalnya insert picture this
Ya, nanti tinggal cek logonya sudah ada di mana. Nah, ini misalnya sudah ada di sini nih. Hmm. Ya, misalnya teman-teman punya logo company, ya udah, boom, sudah ya. Oke, udah ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, kalau misalnya mau kasih warna ya klik kanan. Ya, tinggal nanti terserah warnanya mau di mana gitu kan. Ya, kalau misalnya nanti langsung ya udah. Ya, misalnya ini abu-abu muda, apa biru muda gitu kan. Terserah. Nanti teman-teman bisa melakukan sendiri. Ya, misalnya kecilin. Oke. Bapak maaf, Pak. Ya, Yang Bapak suaranya putus-putus. Kenapa kenapa? Halo, Pak. Ada, Ya, Pak. ya. Eh, maaf, Pak. Tadi aku kayaknya ketinggalan yang di atas tuh yang warna oranye yang total sales, terus total profit. Itu Oh, tadi yang di ini. inputnya ya di sebelah sananya. Ini Apa, tinggal ditarik. Pak? Datanya kan udah dibuat di analisis kan? Di sheet analisis yang ini nih. Tadi aku ketinggalan nggak kebuat, Pak, yang itu. Oh, oke. Jadi diklik aja di sini ya. Misalnya ini some sales tadi juga ada siapa tadi yang nanya ini. Nah, klik di sini ya, kemudian insert pivot Oh, table. maaf, Pak. Yang mana? Itunya aja tuh, Pak. Yang di pinggirnya tuh yang sales, Ini ya profit, tinggal diambil quantity aja ya. ini, tinggal pakai plus aja. Plus ke sini ya, Oh, profit dipindahin ya aja. pindahin ya, supaya mudah karena sum of profit kan nggak jelas itu ini apa ya. Dari sini langsung juga bisa ya. Ya. Nah, nanti tinggal di sini plus juga, tinggal ngambil atau nanti plusnya dari situ direct juga nggak apa-apa. Nah, nanti di sini sama dengan berarti langsung ke sheet-nya ke yang tadi ke sini. Ya, sales, profit atau apapun. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, yang lainnya apa? Ya, misalnya mau apa ditambahin lagi ya silahkan. Ya, ini dikecilin misalnya kan supaya lebih. Lalu yang di kolom kuningnya, Pak, 155-nya itu Yang lama, sorry yang mana yang mana? yang kolom kuning 1,55-nya ganti Kolom sendiri, Pak. kuning yang 155 Oh, ini ya. total sales, total profit, total quantity. Ya ini, yang ini maksudnya. Heeh. Iya, Iya, iya. Ini langsung kalau diklik di sini harus berubah sesuai dengan itunya. Berubah kan kelihatan ya? itu ada rumusnya gitu, Pak. Pakai sum tadi. Datanya kan sudah ada. Sales Iya. masing-masing region, masing-masing orang, masing-masing PT kan Mm, udah ada. mm, Tinggal diambil aja. Pakai mm. menggunakan pivot tadi kan. Sum of pivot masalahnya. Kalau yang di kuningnya, Pak, maksudnya kalau itu udah, Yang ini. ya itunya. Yang ini Nah tinggal sama itu, dengan. heeh, sama Sama dengan. dengan lari ke yang tadi. Diambil dari sini sales. Klik enter. Oh, oke Itu oke. doang. Oh itu doang, oke oke. Ya. Aman ya? Jadi Aman-aman. berubah. Tuh. Oh, oke oke. Oke, good. Ya. Ada pertanyaan? Nah, udah mulai nih. 3:30. Silakan dibuka kameranya kalau memang itu ya. Kita udah mau akhir sesi. Apa ini pertanyaan? Oh, tadi saya ketinggalan. Jadi dashboard itu adalah summary dari workbook kita. Betul. Ya. Jadi supaya mudah menganalisanya. Jadi menganalisanya seperti ini nih. Ya, saya tampilkan supaya nanti apa bisa terlihat.
Ya, jadi nanti akan mengevaluasinya mudah. Misalnya di West gitu kan, ya. West itu hanya ada Washington sama Wyoming, kan? Ya. Berapa totalnya? Total salesnya ini untuk 3 furniture office teknologi. Ya, ini bentuk chartnya di West. Ya. Tapi kalau misalnya saya mau lihat West furniture gimana bentuknya? Ya, oh salesnya seperti ini, profitnya seperti ini. Tapi kalau saya membandingkan furniture sama teknologi di West, nah, ya kan, furniture sama teknologi. West, Washington, Wyoming. Bentuknya seperti ini. Ya, sekarang misalnya saya mau bandingkan West dengan East, gitu kan? Ya, bentuknya seperti ini. Jadi ini akan mudah menganalisa, terutama biasanya yang sama aja ya kalau di sales, di shipping, gitu kan, apa logistik, supply chains, atau misalnya kerjanya di accounting, finance, gitu kan, atau misalnya di sales juga bisa. Ya. Jadi akan lebih mudah. Jadi nanti oh ternyata ini customer-nya yang banyak support gitu kan atau banyak yang masuk ya. Menjawab Mbak Francisca. Oke, ya sama-sama. Oke, cukup ya. Ya, nanti kalau misalnya teman-teman masih mau belajar detailnya, karena sebetulnya Excel ini yang ada di PT Talent Pro, kita ada level basic ya. Basic, kemudian intermediate ke sampai advance ini seperti ini. Ya, advance pun ini yang kami kasihkan ini hanya basic aja dashboard ya. Ada yang lebih interaktif lagi. Nanti bisa kami ada namanya public training ya, yang bayarnya ya, hanya sedikit lah. Sekalian kami juga employer apa company employer branding gitu kan. Yang bayarnya hanya 200.000 3 jam, tapi memang yang 200.000 itu hanya early bird ya, 10 pertama yang nanti akan saya jelaskan ya. Nah, itu kita nanti bisa set lagi. Jadi teman-teman kalau memang masih berminat ya misalnya belum menguasai apa formula-formula ya berarti nanti masuk ke basic dulu. Ya, kemudian nanti mau masuk di intermediate advance ya nanti kita bisa juga. Ya, maupun dari kami juga ada promosi untuk itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Aman semua? Fani, oke, thank you ya Fani ya. Oke, nah nextnya saya akan balik lagi ke sini ya sambil sambil kita apa kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan ya silahkan ya. Oke, oke sambil bertanya ya kami juga minta feedbacknya untuk training ini teman-teman bisa scan QR code ya silahkan atau nanti tolong Mas Ardo ya di chat di share itunya linknya. Jadi paling tidak kami juga tahu apa yang dibutuhkan teman-teman. Kalaupun misalnya nanti ada kebutuhan training apa lagi atau nanti akan melanjutkan, silakan. Ya. Silakan di. Oke itu, thank you Mas Ardo ya. Silakan ada di chatbox juga, tinggal diklik. Ya. Oke. Oke, nah nextnya juga. Oke, jadi tadi sebagaimana saya sampaikan, jadi teman-teman juga bisa nanti belajar bersama kami dalam menggunakan public online training seperti ini. Ya. Jadi kita ada program untuk public training itu 3 jam, ya, mulai dari basic Excel sama advanced Excel interactive dashboard seperti yang tadi, tapi nanti kita akan menggunakan data atau dashboard yang lain. Ya. Nah kalau yang basic itu mulai dari navigation, report, kemudian ada sum average sampai nanti if logic, VLOOKUP, HLOOKUP, dan linkage, kemudian nanti data validation, ya, border atau apa, itu lebih ke basic. Nah, kalau misalnya masuk ke Excel Advanced Interactive Dashboard-nya, nanti akan belajar tentang nested if logic, ya, if error, VLOOKUP, ya, pivot, table calculating, grouping, connection, slicer connection, ya, kemudian dashboard seperti ini. Ya. Dan kita apa? Karena kita juga sambil promosi, ya kita salah satu program ini kalau misalnya nanti teman-teman ikut training ini
Ya, nanti dari tim kita akan share. Ya, kalau early bird-nya itu 10 orang pertama itu hanya 200.000. Ya, itu 3 jam. Tapi kalau lebih dari 300.000, lebih dari 10 orang yang sudah daftar berarti masuknya ke 400.000. Dan trainingnya itu 3 jam. Ya, jadi nanti kita akan jelaskan lebih detail. Ya, jadi teman-teman nanti baik misalnya ada di kantornya, ya, atau misalnya secara corporate training juga kami ada. Nanti Mas Ardo bisa jelaskan. Ya. Oke, jadi itu. So, thank you teman-teman ya semuanya untuk sesi hari ini pas jam 3.30 ya. Sambil bertanya mungkin nanti sesinya Mas Ardo silakan ya. Silakan di on cam semua ya. Jadi thank you teman-teman ya. Over to you Mas Oke, thank Ardo you Pak Arif atas pemaparannya sama-sama. siang ini ya sampai dengan sore hari ini. Ya, gimana teman-teman? Semoga nggak pusing ya. Dan kalaupun mungkin memang masih ada yang ketinggalan atau mungkin pengen lebih memahami lagi seperti yang tadi sempat diinfokan, teman-teman bisa ikut sesi kita yang public training ataupun nanti mau request untuk corporate training juga bisa diinfokan saja. Nah, untuk penutup sebelum kita akhiri ya dengan dokumentasi juga, saya izin share company profile kita selama mungkin minta waktunya sekitar 5 menit aja. Oke, sudah terlihat ya screen-nya ya, teman-teman. Oke, baik ya, seperti teman-teman ketahui ya, jadi kita Talent Pro Quantum. Kita merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia ya atau HR consultant. Kita fokus di corporate training dan juga kita punya service headhunter. Nah, ini beberapa service yang kita bisa tawarkan ke teman-teman ataupun ke perusahaan teman-teman dari corporate training, leadership training, Power BI. Ini mungkin seperti advance-nya dari Excel ya kalau misalnya teman-teman ini tertarik. Kemudian ada public training dan juga service headhunter. Nah, ini pengenalan untuk tim kita yang di head office. Ada Pak Arif atau Coach Arif sebagai founder dan juga managing director. Kita juga punya executive coach dari luar, ada Miss Luba dan Miss Maria dari Rusia dan Italia. Dan juga saya sebagai CX manager. Nah, kemudian ini mungkin sedikit saya share tentang company value kita ya, teman-teman sekalian. Karena kita percaya kalau bisnis juga bukan hanya ngomongin strategi, tapi juga ada value yang dipegang sebagai panduan gitu untuk mengerjakan tes kita sehari-harinya. Jadi di Talent Pro Quantum kita ada drive, integrity, customer centric, dan juga collaboration. Nah, untuk drive sendiri ya kita mencoba untuk memberikan hasil yang terbaik untuk klien ya ataupun customer. Sedangkan integrity bagaimana kita eh, transparan gitu ya dalam men-share service kita juga. Customer centric bagaimana Talent Pro Quantum juga mengusahakan untuk menyesuaikan dengan request ataupun goals dari klien atau customer dan kolaborasi karena kita percaya kalau hasil yang terbaik biasanya juga akan hadir dari kerjasama yang baik pula seperti itu. Nah, ini ada beberapa topik yang nanti akan terus kita kembangkan ya teman-teman yang biasanya kita eh, adakan gitu, baik yang corporate training maupun public training. Jadi ada teman-teman bisa coba screenshot ya kalau misalkan mau gitu mungkin mau di share ke manajemen atau ke atasannya. Mungkin ada topik-topik yang menarik. Gitu ada adaptive leadership, ada juga tentang teamwork, ada juga mungkin teman-teman ada yang HR di sini mau mendalami lagi gitu ya tentang L&D ataupun HR leadership bisa juga. Nah, kita juga ada topik untuk hard skill ya, salah satunya yang tadi teman-teman sudah eh, ikuti. Ini mungkin baru eh, permukaannya aja ya Microsoft Excel, tapi kita juga punya Microsoft based training lainnya, ada yang Power BI, SQL, PowerPoint gitu ya, dan juga sebenarnya kita ada juga yang AI Copilot. Yang mungkin teman-teman juga kalau misalkan tertarik bisa gitu. Ada juga spesifik training lainnya seperti supply chain, shipping logistik, behavioral interview dan juga Lean Six Sigma.
Nah, untuk teman-teman juga yang mungkin tertarik dengan corporate safety training, kita juga bisa menyediakan sertifikasinya. Kita juga ada kerjasama dengan Kemenaker dan juga BNSP. Jadi untuk K3 kita ada K3 umum, K3 listrik, sampai dengan sertifikasi untuk operator. Nah, untuk Lean Six Sigma juga, kalau misalnya teman-teman yang familiar ya dengan Lean Six Sigma training, kita juga menyediakan dari level white belt, yellow, green, sampai dengan black belt. Nah, ini untuk yang BNSP dulu ya, saya share ke teman-teman. Kalau misalkan mau di screenshot juga boleh. Ini jadwal public training kita yang BNSP dari K3, ahli higienis, ruang terbatas, dan lain sebagainya. Ini kita share dulu jadwalnya sampai dengan April. Untuk yang Januari sampai dengan April, nanti untuk yang setelahnya nanti kita bisa share lagi teman tertarik seperti itu. Dan ini jadwal public training yang lebih general ya, termasuk dengan yang eh, IT fundamental, Power BI, finance, supply chain. Nah, teman-teman kalau misalkan mau screenshot juga silahkan. Rata-rata kita durasinya di 2 hari, tapi kalau misalkan ada permintaan ya nanti kita bisa customize lagi. Gitu. Oke, nah ini mungkin beberapa nama ya yang sempat bekerja sama dengan kita dan menggunakan jasa kita. Ada Manindo, ada DHL, Motul, jadi eh, industri cukup beragam ya teman-teman. Nah mungkin itu sekilas pengenalan company kita, dan kalau misalnya teman-teman eh, pengen tahu kantor kita, kita ada di Jakarta Selatan ya, di Geraha Sunasaid. Dan teman-teman juga silakan mengikuti kegiatan kita, bisa follow akun sosial media kita ya, di Instagram ada, Facebook, YouTube. Nah, nanti bisa coba dicek ya mana yang teman-teman sering gunakan gitu. Oke, nah balik lagi nanti kalau teman-teman mau ngasih feedback atau masukan atau ada topik lain mungkin ya yang teman-teman ingin pelajari, silakan scan QR ini dan infokan ke seperti itu. Baik. Oke, kalau sudah di scan, mungkin sebagai kita dokumentasi ya. Jadi teman-teman yang sudah hadir bisa on cam dulu, touch up yang mungkin mau rapi-rapi dulu. Kalau sudah, nanti kita akan take a picture lah ya. Oke. Oh, ini ada pertanyaan dari Bang Har ya. Untuk recording boleh di-share atau gimana Pak Arif kalau Oke, recordingnya? recording kita sebetulnya ada platform ya, ada platform YouTube. Ya, nanti kita akan put di YouTube atau beberapa digital platform. Jadi teman-teman juga bisa update eh, apa untuk digital platform kami ada YouTube, ada apa IG, ada TikTok, ada Thread juga nanti bisa lihat. Tapi kalau untuk yang video ini nanti kita akan put di YouTube ya. YouTube ya, ya. Dan kedepannya juga memang kita akan ada beberapa sesi free training, bukan hanya ini. Dan mungkin dalam minggu depan kalau teman-teman berminat kita ada manage self ya, Mas Ardo ya, hari Ya. Senin. Ya nanti bisa chat ke tim admin kita. Kemudian setelah itu kita akan ada permintaan juga untuk communication skill, kemudian juga ada untuk Microsoft Power BI. Ya, Power BI itu dashboard yang lebih interaktif dari Excel tadi. Ya, kalau Excel manual kan, jadi kalau udah bikin dashboardnya harus di scroll down tuh ke bawah. Kalau Power BI itu udah langsung ya. Nah, dulu Betul. saya ngasih training itu ke hampir 43 negara itu, bayangkan gitu kan. Ya, ternyata orang bule juga belajar ke Indonesia gitu kan. Ya, ke saya waktu itu ya. Jadi nanti mungkin saya akan kasih sesi free-nya ya, tapi nanti waktunya karena kita juga ada beberapa kegiatan, tapi follow aja ya, tinggal di follow Instagram kami ya, karena kami juga aktif di situ termasuk di LinkedIn saya atau Mas Ardo ya. Oke. Oke, baik kalau gitu. Oke, kita mulai fotonya ya, teman-teman. Ya, yang lain itu yang belum silahkan Mas Ardo dibuka biar buka semua, nanti kita bisa put juga.
Oke, yang lain mungkin belum bisa open cam sih, Mbak. Oke, tapi sebagian udah open cam. Mungkin kita bisa take dulu ya sebentar ya. Oke, hitungan ketiga ya, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Oke, ya sebelum Gaya bebasnya kali itu. oh gaya bebas ya, ya benar-benar benar. Oke, Ya gaya udah, bebas ya. sekali lagi gaya bebas. Oke, hitungan ketiga ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, Oke, sudah ya. Sebelum ditutup ada oke, pertanyaan? Cukup ya. oke. Ya, oke dari Bapak Ibu, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita tutup? Mungkin aman semuanya? Atau mau break dulu kali ya karena tadi udah ngurusin data ya cukup banyak ya. Oke, kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak ya atas teman-teman yang sudah ada di sini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Coach Arif bisa diimplementasikan ke teman-teman. Dan juga nanti kalau misalkan ada mau sesi tambahan atau sesi lanjutan nanti bisa diinfokan ke admin kita ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Coach Arif juga dan teman-teman sekaliannya. Selamat sore, sehat Selamat sore selalu. ya, sehat selalu ya, sukses selalu ya Ya, teman-teman ya. terima kasih. Yuk, Terima kasih, bye. terima kasih. Terima kasih Pak Arif, Ya, selamat sore. sama-sama sore. Banyak. Terima kasih Pak Arif. Sama-sama. Terima kasih juga. Kita Terima kasih.